Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatan wa salaman ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menggunakan nikmat kesehatan, keimanan dan semua nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam pada baginda Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan menyampaikan tema yang sangat mulia. Tema di mana kita ingin mengkhabarkan kepada semua orang, siapapun yang mendengarnya. Dan inilah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Kita ingin melihat bagaimana Al-Quranul Karim berbicara tentang ilmu pengetahuan. Al-Quranul Karim adalah kitabullah, kitab Allah yang sangat mulia. Dia adalah kalamullah. Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran disampaikan dengan jalur yang mutawatir, yang sangat terpercaya. Sampai saat ini insya-Allah Al-Quran dengan keorisinilannya, dengan kemurniannya terjaga baik dari teksnya ataupun makna-maknanya insya-Allah. Maka sudah sewajarnya dan memang begitu adanya bahwa di dalam Al-Quranul Karim ada banyak ilmu pengetahuan. Dan tentu sampai saat ini yang tergali oleh kita baru seberapa dari ilmu pengetahuan yang ada. Dan kalau kita terus mempelajari, mentadaburi, menganalisa ayat-ayat, setiap ayat yang ada di dalam surat-surat di dalam Al-Quran, maka kita akan terus menemukan kedalaman keilmuan yang luar biasa. Al-Quran juga berbicara tentang bagaimana penciptaan jagat raya ini, alam semesta ini. Al-Quran memberitahukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus pada ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah kembali kepada arasnya. Yudabbirul amra. Allah mengatur segalanya. Jadi bumi dan seisinya, langit dengan lapisan-lapisannya, itu berada di dalam yudabbir, di dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Tidak ada nanti fil yaumil akhir, di hari akhir nanti, yang akan mendapatkan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh.
itulah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, Tuhan kalian, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Afala, tidakkah kalian tadakkarun, mengambil pelajaran? Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang menciptakan samawat, langit dengan lapisan-lapisannya, wal ard, dan bumi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra, Allah juga mengatur dan mengelolanya. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita sering menggunakan kalimat-kalimat yang luar biasa seperti tidak ada daun yang jatuh kecuali itu di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak satu pun daun yang jatuh dari rantingnya. Tidak ada setetes pun air yang mengalir atau menetes kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada angin yang bisa bergerak. Bahkan di dalam tubuh kita, darah ini tidak akan bisa mengalir kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr, Allah lah yang mengatur segala sesuatunya, fis samawati wa fil ard, apa yang ada di lapisan-lapisan langit dan apa yang ada di bumi. Kita juga melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya di dalam Al-Qur'an bahwa ada keilmuan yang luar biasa yang mungkin kita baru sampai menjamahnya pada masih sangat sedikit. Seperti 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah katakan firman Allah ini dalam surah Yasin, di mana matahari itu bergerak, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan bumi, jadi wasyamsu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa matahari wasyamsu itu bergerak. Ini disampaikan Rasulullah SAW. Firman Allah dalam Quran ini 14 abad yang silam, di saat kita belum punya pengetahuannya, orang-orang astronomi yang sampai ke astronot yang sampai ke bulan dan sebagainya. Rasulullah sudah katakan, dan matahari tajri, bergerak. Ini tajri ini adalah kalimat yang mengungkapkan pergerakannya sangat cepat. Tajri. Ada yang mengatakan berlari, tapi ini sangat kencang sekali. Limustaqarrin laha, pada rotasinya. Jadi dia bergerak di rotasinya, di pusat edarnya gitu. Al-Quran sudah berbicara tentang bagaimana matahari, bagaimana bintang, bagaimana siang dan malam. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu libas, untuk istirahat. Benar kan? Memang malam bagi kita buat istirahat. Memang malam buat istirahat bagi kita. Waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang itu untuk tempat bekerja. Di dalam surah An-Naba ini Allah tegaskan. Dan terbukti bahwa memang aktivitas untuk kegiatan yang sifatnya kita sebut dengan pekerjaan itu rata-rata siang, walaupun ada yang malam. Al-Quran sudah berbicara tentang bagaimana perpindahan siang dan malam. Ini keilmuan yang pada saat itu belum ada. Bisa jadi
Kita katakan belum ada orang yang bisa melihat bumi ini, bahkan bumi ini bulat, belum ada yang keluar dari bumi ini yang bisa melihatnya dengan roket dan sebagainya. Subhanallah. Inilah kemuliaan Al-Quran sebagai kitab suci. Kalaulah tidak ada matahari, maka kita akan gelap tentunya. Tetapi kita menjadi tahu bahwa dengan adanya pancaran matahari ini, adanya perbedaan antara siang dan malam, adanya pembagian, sehingga ada pembagian waktu kan. Adanya pembagian waktu antara siang dan malam. Dan kita juga bisa mengatur dalam kehidupan kita dengan adanya siang dan malam. Mungkin para suami, kepala keluarga atau istrinya juga yang bekerja, itu bisa memaksimalkan dirinya bekerja di siang hari. Masya Allah. Ini subhanallah, nikmat yang Allah berikan ketika adanya an-nahar, siang, sebagai gambaran bahwa kita bisa melihat matahari. Tidak hanya itu, Al-Quran juga berbicara tentang penciptaan manusia. Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-12, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dari saripati tanah, at-tin, dari tanah. Dari, ya, itulah awal penciptaan manusia, tanah. Yang hina kita, tidak ada apa-apanya dan tidak bisa ngapa-ngapain. Al-Quran sudah berbicara ini jauh sebelum analisa apa-apa saja yang ada dalam tubuh manusia. Rasulullah sudah menyampaikan ini di tengah masyarakat kafir Quraisy. Disampaikan oleh seorang Rasul yang ummi, yang buta tulis baca. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah At-Tin Allah juga katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsana asyai, paling baik dari semua ciptaan yang ada. Ya, begitu rumit kan memang manusia ini, tubuhnya dengan usus yang dalam perut kita ini, perut kita yang enggak seberapa besarnya ini, itu bisa bermeter-meter panjang. Bahagian-bahagian di dalamnya itu ada yang usus, ada yang apa namanya. Dan sel-sel yang ada dalam tubuh kita, Allah sudah katakan jauh-jauh hari, kamu nih makhluk terbaik. Itu luar biasa penciptaan terhadap manusia itu. Mulai dari dalam kandungan misalnya, ya, bagaimana dia bisa bertahan hidup dari semenjak Allah titipkan ruh, atau dari sebelumnya, dari sperma itu bertemu dengan telur dan sebagainya, terus ya kan terjadi pembuahan, lalu menjadi gumpalan darah, mulai dibalut, mulai ada tulang dan sebagainya, sampai Allah titipkan ruh, sampai bayi kecil itu hidup di dalam tubuh seorang wanita gitu.
Dan tidak hanya satu, bisa jadi 2 bayi, 3 bayi. Ini luar biasa terjadi, Masya Allah, dalam penciptaan manusia. Subhanallah. Dan tidak bisa diduplikasi oleh manusia. Tidak ada seorang pun sampai zaman ini, sampai detik ini bisa menciptakan seperti ciptaan Allah ini. Ini sudah disampaikan dalam Al-Quran. Ahsani taqwim. Bahwa kita adalah sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Bagaimana kerumitan sel, saraf, detak jantung yang kita sendiri yang punya tubuh tidak bisa mengorganisnya. Dia bergerak sendiri. Saat kita tidak sadar, jantung itu bergerak juga. Ya. Dan kalau terhenti itu bisa luar biasa. Itu yang kita sebut dengan kematian. Al-Quran sudah bicara tentang fenomena yang ajaib ini. Dan ilmu pengetahuan datang setelahnya seakan-akan membuktikan fakta-fakta itu. Dan itulah realitanya. Bagaimana berkembangnya manusia menjadi makhluk yang bisa berpikir, otak kita ini. Tapi kalau hanya otak, binatang juga punya otak gitu kan. Tapi kita dilengkapi dengan yang satu lagi, perasa gitu. Dan otak kita bisa berpikir mana yang baik dan mana buruk. Kalau binatang dihajar semua. Kita dilengkapi dengan alat yang bisa membedakan, memberikan sinyal-sinyal perasaan, dan ini sangat luar biasa. Itu yang kita sebut dengan kolbu atau hati. Ini alat yang sangat luar biasa. Dia bisa merasakan sesuatu yang otak tidak bisa menyentuhnya. Keimanan, keyakinan. Itulah manusia. Subhanallah. Kemudian Al-Quran bukan hanya berbicara tentang bagaimana manusia, tetapi juga makhluk yang lain, semuanya, termasuk hewan. Kita contohkan pada saat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melihat, menganalisa. Coba lihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong perhatikan. Coba dilihat gitu. Bagaimana cara aku menciptakan onta, kata Allah. Binatang onta, hewan. Coba dilihat, coba dicek kembali. Tidakkah kita akan takjub? Betul-betul luar biasa bagaimana onta itu. Hewan yang subhanallah, yang bisa menahan dahaga. Bukan hanya itu, dia bisa menahan berapa tetes air seninya akan keluar. Jadi air kencingnya itu bisa diaturnya. Subhanallah. Hidup di tengah panasnya padang pasir. Dia bisa mengelola keringatnya. Kita manusia, walaupun fi ahsani taqwim, yang sudah luar biasa ini, ya, dengan onta pun, onta jauh lebih kuat. Dia bisa berjalan dengan jarak yang sangat jauh dengan beban yang sangat berat. Bahkan ada yang menjadikan kerangka onta, khususnya kerangka kakinya, sebagai standarisasi, polarisasi untuk konstruksi bangunan, jembatan. Ini luar biasa. Bagaimana onta yang sanggup menahan beban yang dipikulnya, ada yang mengatakan hampir 1 ton, dan ia bisa menjalaninya atau membawanya ratusan kilometer. Bahkan ada yang mengatakan jarak yang jauh lah, jarak yang jauh, dan bisa menahan tidak minum lebih dari 1 sampai 2 bulan. Ini tentu sesuatu yang harus kita pelajari. Makanya Allah katakan, Al-Quran sudah menyampaikan ini. Afala yanzurun. Coba dong cek, apakah kalian tidak memperhatikan? Ya. Ada kedahsyatan
yang luar biasa ada pada unta. Inilah bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa kita ambil dan sangat bisa apabila kita terus mempelajari, mentadaburi Al-Quranul Karim. Sampai saat ini kita masih jauh, masih banyak lagi keilmuan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana tentang udara, tentang laut, sangat banyak. Al-Quran berbicara tentang tanaman, az-zira'ah. Al-Quran berbicara tentang lebah, madunya gitu. Ya kan? Banyak sekali. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Semakin kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, insya Allah kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan hikmah, ilmu pengetahuan itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan mendapatkan ilmu pengetahuan daripada Al-Quranul Karim. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.